senang melihat kalian di sini, Bapak Ibu sekalian. Sepanjang hari ini saya bicara tentang bagaimana menyiapkan karakter untuk bisa masuk di tahun 2025 ini, mengakhiri 2024 dan menuju tahun 2025. Yang pertama, saya bicara mengenai kolaborasi yang membawa kemenangan. Saya bicara tentang Deborah dan Barak, ditambah lagi satu. Kelihatannya kayak tokoh figuran. Tetapi justru orang ini yang melakukan tindakan finalnya, penggenapan pembebasan bangsa Israel dari Sisera. Dan bicara banyak tentang Sisera, panglima yang punya power lebih kuat daripada sang raja sendiri. Pada saat Sisera kalah, hanya mengharap, dia itu hanya berharap terhadap hal-hal yang duniawi. Sisera itu percaya dan yakin. Hati-hati tahun 2025, itu pesan saya di ibadah pertama. Percaya diri itu karena kita itu punya Tuhan. Bukan karena punya benda-benda atau materi atau apapun koneksi yang di belakang kita. Sisera merasa confident, dia punya 900 kereta kuda. Bangsa Israel tidak punya logam, tidak punya besi. Sisera punya kereta dari besi. Dan keretanya itu kereta yang sangat-sangat mematikan senjatanya. Rudanya, porosnya pakai pisau menurut teolog-teolog, makanya itu dia ditakutin. Dia perang 10.000 lawan bangsa Israel, dia cuma perlu bawa 900. Tetapi bukan karena senjatanya, dia lupa karena dia merasa sombong. Aku loh punya chariot, aku punya kereta kuda, berangkat aku. Siapa yang mimpin? Yang mimpin Barak. Oke, mau di mana? Di Sungai Kison. Berangkat, dia strateginya hilang semua. Dan dia tahu ternyata Tuhan beracaranya beda. Dikasih hujan, keretanya masuk di dalam kubangan, keretanya nggak bisa jalan semua. Habis 900 itu sampai Sisera pun harus berjalan kaki. Turun dari kemegahan. Pesan saya di ibadah satu tadi, jangan confident dengan segala sesuatu yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Percaya dirilah, masuk tahun 2025 adalah penyertaan dan tuntunan Tuhan. Saya bukan berarti cerita gini itu nanti minder semua masuk 2025 nggak boleh. Bukan, tapi jangan berserahnya hanya kepada koneksi, materi yang kita punya. Percaya dari sisi olahraga kadang-kadang ada orang yang confident gini, aku loh olahraga tiap hari. Pasti aman, pasti sehat. Ingat semuanya berjalanlah dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan dan Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, yang barusan saya bicara tentang urapan yang dibuang sia-sia. Bagaimana Samson membuang urapan itu kayak sepele barang murah. Mau ngancurin 30 orang Filistin pakai teka-teki 7 hari lamanya. Nah itu ternyata dia punya kelemahan. Lapar mata, lapar hati, dikit-dikit perasaannya. Samson itu badannya besar, tapi bukan kakinya pendek. Nanti jadinya lagu sekolah minggu nanti. Jadi Samson itu badannya besar tapi hatinya kecil. Saya suka bahasa Chinese, xiao, hati. Xiao itu kecil, qi itu kayak hati atau hatinya kecil. Jadi orang kalau Chinese xiaoqi itu orang yang dikit-dikit gondokan, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ini, dikit-dikit. Itulah Samson. Jadi Samson itu orang yang urapannya besar tapi hatinya kecil. Jadinya seperti Samson. Jadi dia waktu mau perang, semua itu kalau Bapak Ibu baca Samson, itu adalah karena bangsa Filistin melukai hatinya makanya dia itu mau perang. Tapi kalau bangsa Filistin nggak melukai hatinya, dia nggak akan perang. Jadi dia tidak pernah melihat visi besar. Dia melihatnya adalah tentang dirinya terus. Itu yang membuat dia membuang urapan sia-sia. Untuk membakar ladang anggur orang Filistin, apa yang digunakan? Wah, urapan itu dibuat main-main bener. Anjing berapa ekor, dikasihin tali, dikasihin apa, itu dibakar, disuruh jalan. Harusnya dia bisa membangun pasukan untuk membakar ladang. Ayo kita bakar
pakai obor, pakai apa. Enggak, orang yang memain urapan itu adalah orang yang akan bermain-main dengan waktu, talenta, dan tidak digunakan dengan baik. Dan ujungnya penyesalan. Dan penyesalan yang paling besarnya adalah kata-kata di Hakim-Hakim 15 terakhirnya dikatakan begini. Dia lebih banyak membunuh orang Filistin di akhir hidupnya dibandingkan selama masa hidupnya. Yang sekarang di ibadah ketiga kita bicara tentang tetap memiliki pondasi kuat dalam pertentangan. Ini saya akan bercerita tentang Nehemia. Nanti di ibadah selanjutnya pujian yang membawa kemenangan. Dan ibadah kelima, buah ara dan Babel. Buah ara dan Babel itu dua kontradiksi di waktu yang sama, hampir berdekatan. Orang yang habis dapat mujizat, tapi di satu sisi karena terlalu happy, dia lupa daratan. Dan dia membuka celah ini. Jadi di ibadah 5 saya akan bicara tentang itu dari seorang raja Israel. Yang dia tidak bisa menjaga mujizat yang Tuhan berikan. Perpanjangan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Tidak dijaga baik-baik. Di ibadah ketiga, ini saya akan bicara mengenai tetap memiliki pondasi yang kuat sekalipun atau dalam pertentangan. Kita baca di Alkitabnya hari ini, temanya adalah apa? Garis atau benang merahnya dari khotbahnya semua ini adalah pembacaannya panjang semua ayat-ayatnya. Tadi itu ajak kita bicara hampir 30 ayat satu sermon atau satu khotbah itu 30. Ini lebih sedikit, kurang lebih 1 sampai 23. Mari kita baca di Nehemia 4 ayat 1 sampai 23. Saya akan bacanya per sab. Nanti kalau saya berhenti saya akan coba jelaskan. Bapak Ibu bisa ngikutin saya, katakan amin. Oke, mari kita berselancar di dalam pembacaan firman Tuhan. Judul utamanya yaitu perikop itu kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Background ceritanya Nehemia itu adalah gubernur yang dikirim, dapat mujizat adalah Raja Persia mengatakan, bangun enggak apa-apa, Nehemia silakan. Kamu akan tak sediakan semua bahan baku, resources semuanya, kamu bangun silakan. Sesuatu yang kelihatannya Nehemia melihat visi yang besar dalam kehidupannya. Dia melihat, ini loh rencana Tuhan. Mungkin beberapa dari Bapak hari ini datang. Engkau mendapatkan sesuatu kelegaan, engkau mendapat sama ini loh. Yang tak tunggu-tunggu ini Tuhan memberikan jawaban. Ada yang dapat jawaban keturunan, ada yang mendapatkan jawaban kesembuhan. Dan juga mungkin juga engkau bisa lagi mengerjakan visi Tuhan. Ada yang lagi membangun suatu daerah. Saya sempat kenal dengan coach yang kerinduannya dalam melihat daerah Solo Timur. Itu mereka rindu untuk dimenangkan daerah itu. Mungkin melihat, wow aku ini excited, itu yang dirasakan sama Nehemia. Nehemia itu excited pulang dan sampai di pasal keempat dikatakan gini, ketika Sanbalat mendengar mereka sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. 4, ya Allah, kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka, jangan kau hapus dari hadapanmu. Mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi mereka terus membangun tembok sampai setengah tinggi
dan sampai ujung dan ujung bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ini apa relevansinya dari pembacaan 1 sampai 6 tadi? Bapak Ibu, mungkin ada yang mendapatkan visi sesuatu yang besar dalam kehidupannya. Lalu ada juga, aku ini mau komitmen, aku ini mau berubah. Karakter lamaku aku mau hapus, aku mau menjadi manusia baru. Ingat juga Bapak Ibu, saudara sekalian, itu tidak bisa menghilangkan cercaan atau ejekan orang lain. Kamu mimpi, gak mungkin itu kejadian. Kamu bisa berubah, yakin tak paling cuma 3 bulan, begitu kembali lagi lama-lama bisa konslet balik asal manusia lama bangkit berdiri. Banyak gak ada omongan-omongan seperti itu? Ini yang dialami oleh Nehemia. Nehemia mengalami seseorang yang sedang membangun, seseorang sedang antusias seperti disiram sama air dingin. Udahlah, gak usah berapi-api. Nanti kamu kecewa kok. Ada mungkin yang di sini barusan mulai Servolution, wah aktif banget. Bapak Ibu, saya sangat terberkati dengan apa yang sudah dilakukan waktu perayaan Natal itu. Saya sampaikan itu di kolaborasi, itulah yang saya ngomong, itu kolaborasi yang terbentuk dengan cantik. Tidak ada yang satu kepala lebih tinggi, kita sama-sama membangun. Ada yang mulai dari di balik layar seperti Asyir yang memastikan jemaat duduknya itu nyaman. Lalu ada lagi juga tim data ministry yang memastikan terdata semua. Lalu ada juga yang di depan panggung, tim praise and worship, itu dilayani oleh satu tim aja loh. Jadi mereka itu sudah datang dari jam 5 pagi untuk di make up semuanya. Sampai pulangnya, waktu itu bersama-sama bisa sampai 7:30. Dan tim drama yang memudahkan orang itu bisa menggambarkan bagaimana penyampaian firman Tuhan. Ini loh, sebagai suatu gerakan yang bersama, saya bersyukur memiliki volunteer-volunteer yang luar biasa, yang dedikasi dan komitmennya. Memang mereka melayani Tuhan, tetapi ini apresiasi dari kami yang melihat bagaimana volunteer-volunteer berjalan. Kolaborasi, itu yang saya sampaikan di ibadah 1. Tidak ada satu kepala lebih tinggi, tidak ada one man show. Tahun 2025, tidak ada one man show ya Bapak Ibu. Di rumah tangga juga sama, suami sama istri harus semakin kuat kolaborasinya. Bukan berarti suami itu, sudah kamu ngerti apa, semua pertentangan, semua masalah itu dibicarakan. Ayo cari jalan keluar, cari titik tengah semuanya. Misalnya ini hubungan dengan keluarga lebih besar lagi, diajak yang bisa diajak bicara, cari jalan keluar yang terbaik. Kolaborasi itu harus terjadi. Tidak bisa akan melalui tahun 2025 tanpa kemenangan kalau tanpa kolaborasi. Harus dengan kolaborasi. Kenapa kolaborasi penting? Kata kuncinya satu, orang mau kolaborasi itu satu, harus rendah hati. Kemarin Gaspar, Melkior sama Belshazzar, kalau semua pingin jadi ngomong, Bapak Ibu gak akan nangkep ceritanya. Semua ada kerendahan hati, ini giliranmu ngomong, ini giliranmu sekarang ngomong, ini giliranmu yang gini ini. Semua itu ada fungsinya dan gila. Kenapa? Kolaborasi penting. Sesuatu untuk masuk tahun 2025, rendah hati itu dibutuhkan. Tanpa itu, orang yang rendah hati tidak bisa melihat Tuhan. Bapak Ibu, startnya harus rendah hati ya untuk masuk tahun 2025. Rendah hati itu nantinya akan membuat kita itu bisa melihat pemimpin. CGL ku itu tapi kalau ngomong gak jelas sih. Lek ngomong gini, coachku itu lek ngomong ya gak jelas. Aku kadang-kadang merasa aku ini lebih pintar. Percayalah kalau orang itu diberi otoritas, dia diberi otoritas di atas Anda. Pasti ada sesuatu yang kita itu bisa belajar. Nangkaplah dengan rendah hati, oke. Aku akan diam dulu, aku akan dengarkan apa sih pendapatnya. Kenapa sih dia kok harus ngambil keputusan pendapat seperti ini. Kenapa? Startnya harus rendah hati ya. Kita kembali, ini belum mulai sama sekali. Ejekan itu pasti ada, ejekan dari musuh. Siapa sih Sanballat dan Tobia? Kenapa kok mereka sangat-sangat antusias untuk
membuli namanya Nehemia dan orang-orang buangan yang pulang ini. Sanballat, saya melihat, oh ternyata ada motivasi di baliknya. Bapak Ibu, kalau dengerin orang, apalagi kalau mengejek atau apa, nggak usah telinganya tipis ya. Cek motivasinya dia apa. Oh kamu jatuhkan aku ini tujuannya untuk apa? Cek motivasinya, inilah motivasi Sanballat. Siapakah Sanballat? Sanballat adalah gubernur Samaria pada saat itu. Dan pada waktu orang Yahudi kembali dari pembuangan, dari Babel tersebut, tembok-tembok mulai dibangun oleh Nehemia. Dan hal itu mendatangkan amarah. Kenapa marah? Karena menurut teolog-teolog dan saya membayangkan imajinasi saya, namanya dia gubernur, dia punya wilayah, didatangi dengan orang baru yang sudah akan menguasai. Dia kan berharap Sanballat ini punya hubungan dengan Persia, dia akan mengatakan, tanahnya nganggur toh ya, tak kelola ya tanahnya ya. Dia mungkin punya planning itu. Tapi tiba-tiba Nehemia datang dan plannya Sanballat diputer 180 derajat, dia marah. Bapak Ibu, jangan untuk masuk tahun 2025, telinganya tidak boleh tipis-tipis ya. Dikit-dikit dengan ejekan orang, langsung marah. Gak tahu ya siapa saya ya, gak tahu ya ini ya. Ingat, telinga kita itu boleh tipis hanya dengan beberapa orang. Jangan sampai kita kebalik-balik ya, dengan orang di pinggir jalan yang kita nggak ngerti, hanya dimarahin kuping tipis langsung marah. Tetapi istri atau keluarga yang terdekat dengan kita yang tiap hari ngomong di samping kita, malah kita nggak denger apa-apa. Jangan kebalik ya. Kalau saya belajar, kalau orang di luar sana, kuping saya tebalkan karena saya nggak kenal. Tapi saya belajar kalau ada orang yang di dekat saya bicara, terutama orang-orang yang boleh bicara dalam kehidupan saya. Tidak semua orang boleh bicara, karena enggak kita tidak punya karakter orangnya. Semua kita dengerin, semua kita ini, kita enggak punya karakter. Buka prioritas dalam kehidupan Anda, berapa orang yang boleh bicara dalam kehidupan saya. Istri, pasangan hidup, itu mulai ditata orang tua, boleh bicara dalam kehidupan saya. Pemimpin rohani boleh bicara, pemimpin-pemimpin semua di area-area apa yang saya butuhkan, saya membuka ruang untuk mendengarkan mereka bicara. Jangan tipis telinga untuk tahun 2025, karena kalau tidak, kita tidak akan maju-maju. Karena kita akan mendengarkan orang kiri kanan bicara. Lalu siapakah Tobia? Tobia itu adalah seorang lawan Nehemia yang disebut sebagai orang Amon. Menurut teolog, dia ada keturunan pelayan. Dan ini yang hati-hati ya, mungkin ia itu budak yang telah dibebaskan, yang mencapai suatu kedudukan yang berpengaruh di Amon. Bahkan mungkin dia itu menjadi gubernur di dalam provinsi itu. Kalau saya melihat Tobia ini adalah orang yang aji mumpung. Dulunya mungkin bukan siapa-siapa, karena sekarang mulai punya kuasa, mulai ini mengubah kehidupannya Tobia, cara pandangnya. Dia tidak punya motivasi untuk kekuasaan, tetapi karakternya dia yang jelek. Dia orang yang tidak ingat akarnya dari mana, asalnya budak. Dia langsung melihat orang lain susah, syukur itu bangun. Yang menghina, yang membuli itu kan adalah Tobia kan, yang mengatakan, walaupun selesai loh, nanti anjing hutan kalau melompat roboh itu. Itu karakter orang-orang yang dulunya dihina seperti itu, makanya dia melampiaskan ke orang lain. Tobia memiliki karakter seperti itu. Tahun 2025, yang punya karakter seperti itu harus dikikis juga ya. Karena kalau tidak akan melihat kemenangan. Karena koneksi akan hancur semua. Hanya karena omongan-omongan yang tidak ada isinya, tidak ada bobot. Bapak Ibu, baca aja, Tobia mengatakan apakah ada bobotnya? Walaupun bangunan itu jadi, kalau dilompati sama anjing hutan, itu akan roboh. Tidak ada maknanya, kata-katanya kosong semuanya. Hati-hati, jaga hati ini tetap ya. Ejekan dan intimidasi jangan membuat goyah. Inilah yang dilakukan respon Nehemia. Nehemia tidak terpancing
oleh ejekan, tetapi membawa masalah itu kepada Tuhan melalui doa. Di ayat 4 dan 5, Bapak Ibu, kita bisa baca bagaimana doanya Nehemia, yaitu, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikkanlah cercaan mereka, menimpa kepala mereka sendiri dan serahkan mereka menjadi jarahan di tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan mereka jangan kau hapus dari hadapan mereka. Ini kekuatan doanya Nehemia. Nehemia tidak doa buat dirinya sendiri, fokusnya adalah kepada Kristus. Karena mereka menyakiti hatimu. Bisa enggak kita masukin tahun 2025 adalah fokus doa kita. Kristus harus semakin besar, kita yang semakin kecil. Yang dia melihat Nehemia, doanya itu bukan karena gengsinya dia yang digoyang. Tetapi dia bisa melihat Tuhan, sikap mereka itu terhadap orang-orang yang sedang membangun itu seperti ini Tuhan. Kalau diteruskan gini pembangunanmu itu akan stop. Bapak Ibu, doa yang akan dijawab nanti di tahun 2025. Doa yang bisa mementingkan kepentingan yang lebih besar lagi. Bukan tentang diri kita sendiri. Doakan. Saya lupa minggu lalu atau hari Rabu yang doa bahwa gini, bisa enggak kalau kita punya saat teduh setengah jam, gunakan 20 menit doa buat kita, 10 menitnya belajar doakan orang lain. Doakan kepentingan orang lain. Doakan kepentingan kegeraan Tuhan juga. Saya rindu Solo ini akan bangkit. Orang-orang yang mencintai kota, mencintai Tuhannya dan melihat keselamatan itu berharga. Bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi melihat pekerjaan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada yang lain. Tetapi ini juga yang harus dimiliki di tahun 2025. Move on, cepat, gak bingung dengan omongan orang. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hatinya. Tanpa segenap hati tidak akan ketemu setengah tinggi, tidak akan ketemu ujung sama ujung bertemu. Bapak Ibu dalam mengerjakan segala sesuatunya tahun 2025 harus dengan segenap hati, harus all out kalau kerja segala sesuatunya. Walaupun setengah tinggi, tidak apa-apa. Kadang-kadang nggak perlu terlalu idealis. Setengah tinggi itu yang penting ada temboknya, aman, nggak perlu sampai dibangun. Mungkin idealnya sebuah tembok harus 3 meter. Kalau sampai 3 meter ini kelamaan. Oke, kita bikin 1,5 meter dulu ya, sampai ujung sama ujung. Nanti sisanya kita akan bangun. Oke, selesai dulu ujung sama ujung. Bapak Ibu, jangan terlalu idealis ya. Kecuali ini tentang kebenaran, prinsip itu harus dipegang. Kalau itu kerjaan tidak benar, jangan diterima. Tetapi kalau itu kerjaan, kita semua sepakat, ini oke. Tapi dari sisi keahlianku, dari sisi konsentrasi pendidikanku, ini kok gak cocok ya. Tapi aku sudah nyoba-nyoba penawaran yang lain, tidak ada yang nawar. Ambil walaupun itu setengah tinggi. Yang penting ujung sama ujung ketemu, nanti di tengah-tengahnya ditambahi lagi batanya. Harus dilakukan dengan segenap hati untuk masuk tahun 2025. Saya akan lanjut di ayatnya yang ke-7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pengerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama-sama untuk memerangi Israel dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah mulai merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu
dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah. Di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, belakang tembok, di tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan penguasa dan kepada orang-orang yang lainnya, jangan takut, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Stop. Kita udah dapat keteguhan tadi di awal. Telinga sudah tebel. Telinga ya sudah tebel, nggak terlalu bingung dengan omongan orang, berharap omongan itu berhenti. Percayalah, apa yang dibawa ke ayat 7-15, intimidasinya, intensitasnya mulai naik. Kalau dulu hanya verbal, ini mulai ancaman nyawa, siap perang ini sudahan. Sanballat sama Tobia sudah siap perang ini. Ini tembok terus-terus jadi, ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah Anda mengerjakan segala sesuatu, kelihatannya oke, aku sudah berani. Artinya apa sih semua ayat ini? Konsistensi. Komitmen dan konsistensi itu harus dijaga. Ingat, awal-awal kita berjalan, kita itu ada namanya antusias. Ya, aku ini akan melakukan, dapat pekerjaan baru. Wah, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kok tambah banyak ya? Kok tantangannya tambah banyak ya ini ya? Ini lama-lama kerjaan kok tambah banyak, tambah menumpuk, tambah semua. Mulai, itu yang dialami. Puing-puingnya tambah banyak, puing-puingnya masih banyak. Tenaga mulai merosot semuanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Untuk menyelesaikan visi yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, itu butuh namanya konsisten dan komitmen. Tanpa itu, maka semuanya percuma. Makanya dikatakan di Alkitab, start well, finish well. Mulailah dengan yang baik, tapi lebih ke arah finishing well. Segala sesuatu harus diselesaikan dengan baik. Respon Nehemia adalah, dan rakyat Israel, mereka itu berdoa. Bapak Ibu, untuk menjaga konsistensi dan komitmen, itu butuh penyertaan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan. Itu harus mengundang Tuhan terus menerus setiap hari. Dan itu pun dilakukan secara komitmen dan konsistensi juga mencari Tuhan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan dan bersiap dengan tindakan. Ini yang saya suka dari Nehemia. Nehemia bukan orang yang ngeroh. Dia begitu keluar dari ruang doanya, dia mengamati. Dia mengamati adalah ini. Oh maaf, sebelum sampai ke sana, masih ada waktu, coba saya jelaskan. Bapak Ibu, lakukan dengan konsistensi. Mungkin kelihatan nyawa jadi ancaman, tapi ada hal yang supranatural dalam kehidupan. Yang terjadi ini ada hal yang supranatural, yaitu di ayat ke-12 dikatakan, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka, ada mata-mata ternyata. Nanti di ayat selanjutnya, Sanballat dan Tobia tambah marah. Ini ada orang-orang yang membicarakan gini, hati-hati loh, Sanballat sama Tobia punya planning ini, bocor. Di dalam dunia perang, strategi itu penting. Kalau sampai bocor, maka sudah lebih baik gak usah nyerang. Karena semuanya sudah kayak ditunggu. Kemenangan itu biasanya dari unsur kejutan. Karena musuh tidak siap biasanya. Kenapa bangsa Indonesia, saya ini sempat beberapa kali jalan ke namanya Ambarawa. Itu saya itu ingat-ingat zaman saya dulu sekolah ini Ambarawa ini. Oh, perang gerilya ya. Perang gerilya itu sangat banyak di Jawa Tengah. Dan saya melihat, kenapa ya perang gerilya kok bisa menang ya. Walaupun kita nggak punya tembak. Karena ada serangan mendadak. Di sini kekristenan harus berbalik ya. Bukan kita yang menyerang dadaan ya. Tetapi kita harus siap untuk menerima
serangan-serangan dari si iblis yang datangnya selalu mendadak. Itu dibutuhkan komitmen dan konsisten di dalam menjaga. Ini yang dilakukan oleh Nehemia adalah setelah dia tahu strateginya musuhnya akan menyerang, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah. Di bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka, ada strategi langsung dibangun sama Nehemia. Bapak, Ibu, saudara sekalian. Di saat engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan hikmat-hikmat yang baru. Katakan amin. Kelihatannya jalan buntu. Tiba-tiba ada orang yang tinggal di dekatnya sambil dikatakan sesuatu dalam rahasianya. Terus menemukan solusinya. Oh, aku harus taruh orang. Kau amati semuanya, lalu bangun berdiri dan ini disampaikan. Dan inilah kekuatan seorang pemimpin yang dekat dengan Tuhan. Kepala-kepala keluarga juga harus memiliki ini. Katakan, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah, ini yang harus diingat. Pertama, kita punya Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Dan ini yang membuat bahan bakar. Orang walaupun sulit, walaupun tantangan di depan mata, walaupun tembok tinggi di depan mata, adalah ingatlah dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Dan rumahmu. Rumah ditaruh paling akhir selalu. Alkitab konsisten. Harta, materi itu ditaruh di urutan paling bawah. Hubungan manusia ditaruh di atas. Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Anda ingin berubah hari ini, ada beberapa karakter yang ingin Anda taruh untuk masuk tahun 2025. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu. Bertahan kuat untuk keluargamu. Berubahlah untuk keluargamu. Berpeganglah prinsip untuk keluargamu. Anda bisa karena engkau punya Tuhan yang maha besar dan maha dahsyat. Itulah yang dikatakan oleh Nehemia. Lalu saya lanjut. Ayat 15, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lagi memegang tombak perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkat dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikat pedang dan pada pinggangnya dan di sampingku berdiri pula peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh dengan yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. 21, demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tembok, tombak, dari mereka lah, dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikuti aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Apa relevansinya bagi kehidupan kita? Komitmen dan kerjasama untuk kemenangan tahun depan. Kolaborasi yang strategis. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada pertentangan. Nehemia tidak akan belajar cara mengatur pasukan. Orang biasa, dipersenjatai. Orang ini. Bapak Ibu yang sedang mengalami problem.
Di akhir tahun ini mungkin berharap tahun 2025 langitnya cerah, ternyata mendung. Jangan-jangan dari mendungnya ini Bapak Ibu bisa menciptakan jas hujan. Dari mendungnya ini Bapak Ibu bisa menciptakan payung juga. Nehemia menemukan tantangan. Dia menemukan kabar yang bukan semakin bagus tapi semakin menurun. Ini ancamannya nyawa. Awalnya hanya verbal, lalu nyawa. Nyawa ini benar-benar akan diserang. Ternyata resources yang ada, dia bisa menyiapkan panah, dia bisa menyiapkan pedang. Dan dengan itu, tembok ini akhirnya di pasal terakhir, tembok ini berdiri. Bapak Ibu, untuk menang adalah kita harus hidup dalam komunitas iman yang saling mendukung dan saling berjaga. Di sini saling menjaga satu dengan yang lain. Yang tembok utara, tembok mana itu saling menjaga masing-masing. Jangan lepas dari komunitas ya Bapak Ibu. Tidak ada orang Kristen yang kuat untuk berdiri sendirian. Kolaborasi itu penting untuk masuk tahun 2025. Saya harapkan semakin banyak orang yang akan masuk di dalam CG Connect Group. Karena di situ Bapak Ibu akan belajar tentang kehidupan. Saya juga berdoa para pemimpin-pemimpin CG, mulai CGL, coach, sampai ke TL. Belajar yang kuat. Seperti Nehemia yang menguatkan setiap orang. Tantangan pasti ada, tetapi kehidupan bisa menjadi contoh, menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin justru problem yang dialami CGL-nya sama TL-nya lebih beratan TL-nya. Tetapi TL-nya bisa menunjukkan kekuatan berjalan, sehingga menginspirasi orang-orang yang dipimpin. Kehidupan jangan hidup untuk diri sendiri. Kehidupan tahun 2025, hiduplah buat orang lain juga. Jangan buang urapan percuma atau sia-sia. Apa yang kita bisa pelajarin dari tiga aplikasi dari pembacaan Nehemia ini adalah jadikan doa sebagai senjata utama dalam setiap pertentangan yang terjadi. Dalam setiap godaan dan tekanan, utamakan doa sebagai fondasi kekuatan rohani. 2, hidup dalam komunitas rohani, Connect Group, untuk saling mendukung dan menguatkan. Jangan berjuang sendirian, tetaplah terhubung dengan sesama orang yang percaya untuk saling mendukung dan menguatkan. Ini harapan saya, yang awalnya dikuatkan, yang awalnya dituntun semuanya, di suatu hari, dia pun juga akan memegang tombak dan panah, akan mengajak perang bersama. Bukan menjadi terus orang yang dilayani, tetapi dia akan mengatakan, aku juga mau ikut membangun tembok, aku juga mau ikut melayani. Yang ketiga, ini yang terus diutamakan, tidak sempat menanggalkan baju di dialog terakhir. Ya pasti enggak mandi, enggak sempat mandi, pakaiannya pasti ini semua. Tetapi apa yang kita bisa belajar, berjaga-jaga dan tetap fokus. Hati-hati, terutama yang bagi mau keluar dari sifat lama ya. Lawan godaan, sifat lama dengan berjaga-jaga dalam firman Tuhan, dan tetap fokus pada tujuan hidup rohani yang jelas. Mari Bapak Ibu, untuk bisa tetap berjaga-jaga dan fokus, untuk bisa hidup dalam komunitas, untuk jadikan doa sebagai senjata utama, satu kata kuncinya untuk masuk tahun 2025 ini, ketaatan. Tanpa ketaatan, tanpa konsistensi dan komitmen terus dilakukan, akan sulit nantinya. Kita mudah terombang-ambing. Sebentar lagi kita akan nyanyikan, jadikan itu suatu komitmen dalam kehidupan kita, bahwa aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Aku mau tahun 2025 ada perubahan dalam kehidupanku lebih lagi. Kalau dulu fokusnya aku ini minta dilayani, tahun depan Tuhan, aku yang mau menjadi bagian dari pelayanan tersebut Bapak. Saya undang tim Presiden Worship untuk maju ke depan. Kisah Nehemia mengajarkan kita untuk tetap memiliki fondasi yang kuat sekalipun dalam pertentangan. Dalam menghadapi hal-hal keinginan duniawi, mari kita meniru teladan Nehemia, berdoa, bekerja sama, dan berjaga-jaga dengan mengandalkan Tuhan. Belajar taat dengan segala perintahnya, belajar taat, belajar dengan rendah hati segala sesuatunya. Mari
kita nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi hati kita untuk memasuki tahun 2025.